sekalian, apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Kembali lagi kita beribadah secara online bersama Bapak Kris RSPP. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Allah menjaga
Shalom, syukur kepada Tuhan yang boleh mempertemukan kita secara online pada ibadah hari ini. Dan terima kasih kepada Badan Koordinasi Umat Kristiani di Rumah Sakit Pusat Pertamina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah online yang boleh kami selenggarakan. Berkaryalah Tuhan atas kami semua, berkuasalah atas kami semua, sehingga sembah bakti kami berjalan dengan baik dan lancar demi hormat dan kemuliaan-Mu. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas setiap hati kami, kiranya Roh Kudus menaungi, melingkupi, berkuasa dan berkarya, melayakkan hamba-Mu yang penuh kekurangan dan dosa ini untuk melayankan firman Tuhan. Mohon hikmat dan kepandaian dari Engkau ya Tuhan, agar hamba-Mu berbicara seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini adalah berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bacaan diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pernahkah kita mengikuti pertandingan atau perlombaan? Apa yang kita lakukan? Bagaimana aktivitas kita? Betapa sibuknya kita? Betapa banyaknya waktu kita butuhkan untuk setiap persiapan? Dan mengapa kita melakukannya? Mengapa kita bertanding? Tentu setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada yang melakukannya sekedar untuk menguji kemampuan diri. Mungkin ada yang merasa ingin menyenangkan seseorang. Atau mungkin juga ada yang ingin mengasah atau meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Mungkin ada pula yang sekedar untuk menambah pengalaman, atau bahkan ada yang tertarik karena siapa tahu dia beruntung mendapatkan hadiah. Motivasi seseorang menentukan ukuran keberhasilannya. Saat mereka sudah mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, biasanya mereka tetap bahagia meskipun mereka tidak menjadi juara. Dan mereka tetap akan mempersiapkan diri sedemikian rupa agar menjadi yang terbaik. Mereka menggunakan kesempatan bertanding dengan baik, meski kejuaraan adalah sebuah keniscayaan. Mereka tidak menyesal dan kecewa karena sudah berlatih. Hal yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki tujuan dengan jelas. Mereka akan kecewa dan lelah ketika apa yang dijalaninya tidak memberikan hasil. Sebab memang ukuran kemenangan tidak jelas apa yang hendak dia capai dalam pertandingannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita saat ini memberikan contoh atau gambaran tentang seorang atlet, yaitu pelari dan petinju. Seorang atlet sejati tentu memiliki tujuan yang pasti atau jelas. Dia tentu akan mempersiapkan diri sedemikian rupa, menjaga stamina tubuhnya, menjaga kesehatan jiwa raganya melalui pola hidup sehat, dan dia akan melatih kemampuan dan keterampilannya. Dia akan belajar menguasai materi di bidangnya, dan sebagainya. Seorang pelari misalnya, tentu dia harus memiliki tujuan, kemana dia harus berlari. Karena itu dia harus menjaga dan menguasai diri pada arah yang akan dia capai, agar tidak menyimpang atau tersesat arah. Seorang petinju begitu pula. Dia tentu harus
menguasai teknik pukulan yang baik. Tidak hanya sekuat apa dia memukul, melainkan di mana dan bagaimana dia harus mengarahkan sasaran pukulannya. Pukulan tidak akan efektif jika dia melakukannya dengan sembarangan. Fokus pada tujuan, yaitu pekabaran Injil. Jika Paulus tergoda oleh berbagai hal tadi, maka Paulus bisa tergeser dari tujuan utama karya pelayanan dia. Sebagai sebuah pertandingan melawan para penentangnya, Paulus tidak melakukan tugas pelayanannya dengan asal-asalan. Dia tidak sembarangan menjalankan misinya, tetapi dia menjaga kualitas diri, menjaga kualitas pelayanan demi tercapai tujuan pekabaran Injil. Bukan seperti pelari yang tanpa tujuan, bukan seperti petinju yang memukul sembarangan. Paulus terus melatih diri, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Dia menguasai dirinya. Sebuah ajakan dari Paulus untuk kita, saudara-saudara, agar kita hidup secara benar di hadapan Tuhan. Hidup harus memiliki tujuan, harus memiliki arah yang jelas. Apa tujuan hidup kita? Yaitu memuliakan nama Tuhan. Apa tujuan hidup beriman kita? Yaitu menerima mahkota kekekalan. Mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yakni keselamatan. Hidup di dalam Kristus bukan hidup yang dijalani dengan sembarangan, bukan untuk mengejar kesenangan diri atau kesenangan duniawi, hedonis, konsumtif, narsis, dan sebagainya. Dan kita harus melatih tubuh kita harus menguasai tubuh seluruhnya atau menguasai diri. Penguasaan diri di sini bisa kita pahami dalam 3 hal. Yang pertama, tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Yang kedua, tetap fokus pada apa yang harus dikerjakan saja. Dan yang ketiga, penguasaan diri juga tidak melakukan apa yang menjadi larangan atau pantangan. Bapak, Ibu, Saudara, seperti seorang atlet dalam sebuah pertandingan, kita hidup dalam pertandingan iman yang harus memiliki tujuan meraih mahkota kekekalan atau keselamatan. Seperti seorang atlet, kita pun perlu melakukan persiapan, perlu belajar, perlu berlatih, memiliki tekad atau kemauan, bekerja keras, setia, berusaha terus untuk menjadi baik dan semakin baik. Seperti pertandingan pada umumnya, dalam pertandingan iman, kita berhadapan dengan lawan yang harus kita hadapi, yaitu si iblis. Kita memerlukan latihan rohani, membangun relasi dengan Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus, sebab penguasaan diri juga termasuk memberi diri untuk dibimbing Roh Kudus, bukan berjalan menurut pengertian diri sendiri, bukan meninggalkan Tuhan. Saudara, seorang pemenang dalam pertandingan bukan berarti tidak pernah terjatuh. Dalam pertandingan rohani, kita pun sangat mungkin pernah terjatuh. Jatuh dalam beberapa bentuk dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan, seperti iri hati, amarah, cemburu, ketidaksetiaan, kebencian, kejahatan, fitnah, perkataan kotor, kemalasan, dan sebagainya. Karena itulah kita harus terus berlatih dan menguasai diri agar tidak dikuasai oleh dosa. Lalu apa yang kita latih? Apa yang harus kita olah? Ya, semua hal yang Allah perkenan bagi kita. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat ke-8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, mari kita terus belajar, melatih diri, mewujudkan syukur, menanggapi keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita dengan berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah, Sang Pencipta dan sumber berkat pertolongan kami. Mengucap syukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang meneguhkan hati kami melalui sabda hari ini. Mohon hikmat-Mu Tuhan agar kami mampu menjadi pelaku firman, agar kami mampu menguasai diri, menjaga arah hidup dan tujuan iman kami, agar kami selalu siap sedia dengan belajar, berlatih, berjuang dalam pertandingan iman di kancah kehidupan yang berat dan cepat ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu menjaga hidup berkenan di hadapan Tuhan hingga Maranatha. Kami berdoa bagi pengurus dan anggota Bakor Kris RSPP Tuhan. Berkatilah dengan kasih dan kesetiaan agar mereka terus melayani dan memberikan yang terbaik demi pertumbuhan dan pemeliharaan iman setiap hamba-Mu. Juga kami berdoa bagi para pasien yang berobat atau dirawat di RSPP. Engkau memberikan mereka hati yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, sebab Engkaulah dokter di atas segala dokter. Sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan dengan kuasa yang daripada-Mu. Semoga mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan dinyatakan ke atas hidupnya, walaupun sedang mengalami pergumulan dengan sakitnya. Tuhan, kami berdoa bagi tim pastoral dalam segala aktivitasnya, terutama di dalam doa di setiap hari Senin dan Kamis. Tuhan, memakai setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, menjadi tangan panjang Tuhan, menghadirkan shalom bagi mereka yang dilayani. Berikanlah selalu hikmat-Mu Tuhan, agar mereka terus bisa menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Dalam pelayanan doa di setiap hari Senin dan Kamis, Tuhan sendiri yang akan membimbing dan melakukan dan memampukan mereka menjalankan tugas dengan penuh kebahagiaan dan kerelaan hati. Kami berdoa bagi ibadah online di setiap hari Jumat. Kiranya pekabaran Injil terus berkumandang melalui setiap pelayanan online. Kami boleh meluaskan pelayanan melalui setiap sarana prasarana yang ada. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan yang menjangkau pelayanan ibadah online kami. Secara khusus kami berdoa bagi manajemen RSPP dan Parma Medika IHC. Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab, di dalam mereka menjalankan kewajiban, di dalam mereka menjalankan kebijakan. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan hikmat-Mu, menjalankan setiap amanat dengan selalu melibatkan Tuhan. Kami berdoa bagi segenap gereja dan para pemimpin gereja dimanapun berada. Engkau memberkati setiap upaya pekabaran Injil melalui pelayanan gereja dan para hamba Tuhan. Berikanlah hati yang rela melayani dengan takut akan Tuhan, melakukan setiap tugas pelayanan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi pemerintah DKI
juga bangsa dan negara kami, pemerintah dari daerah hingga pusat. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka bisa menjalankan pemerintahan dengan memegang teguh keadilan dan kebenaran, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, serta cinta persaudaraan dan keutuhan ciptaan. Tuhan, kami berdoa bagi persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Sang Pemelihara kehidupan memberkati persembahan kami. Berkatilah setiap persembahan ini Tuhan. Mampukanlah kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu, mengingat kemurahan-Mu dari apa yang kami punya, apa yang kami makan, minum, pakai, tempat tinggal kami, kehangatan keluarga, kawan, sahabat, handai tolan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Semoga persembahan kami bermanfaat bagi pelayanan umat Tuhan melalui Bakor Kris RSPP ini. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu di dalam kami melanjutkan karya pelayanan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kekurangan kami di sepanjang ibadah ini. Kami naikkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengutus kita, memampukan kita melanjutkan karya pelayanan dalam hikmat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi kita sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Amin.